atas kegiatan sosial dan ekonomi. Kegiatan tersebut dilakukan penduduk untuk mempertahankan hidupnya sebagai perseorangan dan sebagai kelompok. Manusia melakukan kegiatan sosial dan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Prasarana atau infrastruktur adalah alat yang paling utama dalam kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi. Atau dengan kata lain, bahwa dalam meningkatkan perkembangan kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi, prasarana merupakan hal yang penting. Perkembangan perekonomian desa secara spesifik akan ditentukan oleh dinamika sistem perdagangan yang ada di desa dan juga kawasan sekitarnya. Salah satunya sarana perdagangan yang ada di desa adalah pasar tradisional, di mana pasar merupakan tempat untuk menjual dan memasarkan barang atau sebagai bentuk penampung aktivitas perdagangan. Kemudian pasar tradisional adalah pasar yang masih memakai pola manajemen yang sangat sederhana dengan ciri-cirinya setiap perdagangan mempunyai salah satu jenis usaha, adanya interaksi antara penjual dan pembeli atau tawar-menawar harga. Penempatan barang dijajar kurang tertata rapi, kenyamanan dan keamanan kurang diperhatikan. Dalam hal ini, Pasar Seri Bandung merupakan salah satu pasar tradisional yang dilakukan pada pagi sampai siang hari setiap 2 kali seminggu. Masyarakat sering juga menyebutkan dengan Pasar Kalangan. Untuk permasalahan. Dari analisis yang kami lakukan guna memperoleh gambaran mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab tidak optimalnya fungsi pasar tradisional di Desa Seri Bandung, maka yang kami dapati permasalahannya itu sebagai berikut. Pertama, lahan parkir. Kedua, penempatan los-los pasar. Ketiga, fasilitas penunjang WC itu tidak ada. Akses jalan ke pasar itu lumayan jauh untuk dijangkau oleh masyarakat. Jaring utilitas serta tempat pembuangan air sampah itu tidak ada. Melihat dari kondisi tersebut itu menurut kami tidak teratur atau semrawut, yang demikian membawa dampak pada keengganan penduduk untuk melakukan aktivitas ataupun berbelanja di pasar tersebut. Hal ini juga membawa penurunan pendapatan bagi pedagang itu sendiri. Kalau dilihat berdasarkan analisis kelayakannya itu berdasarkan lokasi dan peruntukan lahannya itu, pasar Desa Seri Bandung ini belum memenuhi standar kelayakan karena dilihat dari lokasinya yang cukup jauh dari wilayah padat penduduk dengan mobilitas tinggi, kemudian akses menuju pasar yang tidak mudah dilalui oleh transportasi umum dan sebagainya. Dalam hal ini pemilihan lokasi pembangunannya itu, pasar sebaiknya didirikan pada lokasi yang ramai dan luas. Pendirian pasar pada lokasi yang tidak ada aktivitas perdagangannya itu sangat sulit diharapkan akan dikunjungi oleh masyarakat. Solusi dan perencanaan. Untuk menjaga eksistensi pasar di Desa Seri Bandung, maka pemerintah daerah perlu melakukan perbaikan pasar di berbagai aspek. Target yang dipasang sangat sederhana. Selama ini, pasar di Desa Seri Bandung selalu identik dengan tempat yang kumuh, sempit serta berbau, serta minimnya jaringan utilitas. Maka, gambaran pasar seperti di atas harus diubah menjadi tempat yang bersih dan nyaman bagi pengunjung. Dengan demikian, masyarakat umum dari semua kalangan, khususnya masyarakat Desa Seri Bandung, akan tertarik untuk datang dan melakukan transaksi di pasar yang lebih bagus. Dengan keadaan seperti itu, pemerintah Desa Seri Bandung perlu mengadakan perbaikan atau pembangunan gedung pasar baru yang lebih besar serta nyaman. Fasilitas pendukung pasar seperti WC serta tempat pembuangan akhir sampah juga turut menjadi masalah dalam kelayakan Pasar Seri Bandung. Tidak adanya perawatan fasilitas pasar yang disediakan pengelolaan pasar ataupun pemerintah setempat membuat pasar ini seperti tidak merawat dan tidak memberikan kenyamanan bagi pedagang maupun pengunjung. Terlihat dari WC-nya yang kotor dan berada tepat di depan lapak. Banyak sampah yang berserakan di jalan-jalan sekitar pasar akibat dari aktivitas perdagangan. Hal ini karena tidak tersedianya tempat pembuangan akhir oleh pengelola pasar dan para pedagang dan pengunjung yang tidak turut dalam menjaga kebersihan dengan membuang sampah sembarangan. Untuk membangun Pasar Seri Bandung yang baru yang ditujukan demi kepentingan dan kenyamanan masyarakat, maka perlu adanya pembukaan atau pengalihan lahan serta penataan lokasi yang tepat untuk pembangunan pasar oleh pemerintah setempat. Tempat atau lokasi Pasar Seri Bandung dapat dipindahkan ke tempat yang lebih dekat dengan pemukiman masyarakat agar lebih mudah dijangkau. Dalam hal ini juga mempertimbangkan aksesibilitas masyarakat desa setempat, terutama dalam transportasi pedagang maupun pengunjung.
Selain dari tempat yang besar dan nyaman, kemudian perlu adanya pembuatan ataupun penyediaan fasilitas pasar seperti penyediaan drainase dan saluran pembuangan air, juga utilitas jaringan, penyediaan tempat pembuangan akhir, penataan akses jalan masuk, serta penyediaan lahan parkir. Dengan adanya penyediaan fasilitas, maka akan diperlukan juga perawatan untuk semua fasilitas-fasilitas penunjang pelayanan yang ada di pasar tersebut, sehingga semua pihak dapat mencapai tingkat kenyamanan dan kepuasan dalam hal pelayanan dalam masyarakat. Hal demikian tidak akan tercapai jika hanya dilakukan oleh pengelola pasar ataupun pemerintah, namun diperlukan kerjasama dari pedagang dan pengunjung dalam hal menjaga kebersihan lingkungan pasar dan pemanfaatan fasilitas yang telah disediakan. Seperti pada video yang sedang kami tampilkan, kami juga sempat berkunjung ke contoh pasar yang dapat ditiru oleh pihak pemerintah Desa Sri Bandung dalam membenahi pasar lama di Sri Bandung. Nah, kesimpulan dari kelompok kami ialah pemindahan bangunan pasar yang tidak layak menjadi layak sangat menguntungkan berbagai pihak. Di antaranya adalah masyarakat melalui kenyamanan yang dirasakan, lalu pedagang melalui jumlah dagangan yang terjual, serta pemerintah daerah dari retribusi yang masuk. Dampak dibuat bangunan pasar yang baru banyak ekonomi masyarakat yang semakin meningkat, karena masyarakat ikut tertarik berjualan di sana jika disediakan tempat yang lebih banyak dan lebih bagus dari sebelumnya.